Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat para alim, para ulama, yang terhormat Kiai Muhammad Fauzi Zuhri beserta Dewan Asatidah Pondok Pesantren Nurul Tuhan, yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato, yang selalu dirahmati Allah, Ketua Panitia dan jajaran panitia dalam rangka musabaqah nisbis sanah Pondok Pesantren Nurul Tuhan. Dan tak lupa rekanita santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Tuhan yang berbahagia. Dan semoga senantiasa semangat untuk memajukan Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan musabaqah nisbis sanah Pondok Pesantren Nurul Tuhan tanpa ada halangan dan rintangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina labbaika ya man dallana wa hadana sallu ala nabi Muhammad Muhammadana binna binuri hadina Makkah habibi nuru sata'an madina man shalla sholatu bitahallal sinatu ya bahdin lifdullu mashi yusfa'ul mamatu. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan mengusung tema perjuangan dengan judul Peran Santri untuk Negeri. Santri, satu kata sederhana penuh makna. Santri adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang mulia. Karena apa? Karena santri adalah orang-orang yang selalu menaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Oleh karena itu, santri dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu selalu bisa membedakan mana yang baik, mana yang batil, mana halal, mana haram, mana milik sendiri, mana milik orang lain, mana uang rakyat, mana uang pejabat, mana waktu sholat, mana waktu melayat. Orang-orang yang berilmu selalu bisa mengaplikasikan ilmu dalam setiap keadaan, dalam waktu lapang ataupun sempit, kaya ataupun miskin, suka ataupun duka. Hadirin yang dirahmati Allah, Abuya Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani berkata dalam makalahnya, Ar-rif'atu fil ilmi, dan keluhuran terdapat pada ilmu, sehingga keluhuran manusia tergantung pada seberapa besar kapasitas keilmuan yang dimilikinya, dan keluhuran suatu bangsa tergantung pada seberapa besar kapasitas yang dimiliki oleh penduduk-penduduknya. Oleh karena itu, semakin banyak orang berilmu dalam suatu negara, maka semakin besar pula kesempatan negara tersebut untuk terus menjadi negara yang maju dan maju. Disinilah titik di mana santri adalah halaman terbesar masyarakat. Ketika santri sudah berilmu, kemudian beramal dengan ketaatan, maka disinilah titik di mana negeri membutuhkan generasi-generasi santri yang bisa mengayomi negeri dan menjaga kebutuhan NKRI. Abuya Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani berkata dalam makalahnya,
wal barakatuh fit ta'ah, dan derajat ada pada ketaatan. Sebagai seorang santri yang ketika di pesantren bukan hanya diajari mengaji tetapi juga mengabdi, maka disinilah titik di mana santri harus menjunjung tinggi nilai hikmah pada umat dengan nilai berhikmah dengan apa yang bisa dihikmahkan, akalnya, fisiknya, tenaganya, atau dengan hartanya tanpa melupakan prinsip wal barakatuh fil hikmah, dan keberkahan ada pada hikmah. Ketika santri sudah berhikmah dengan setulus-tulusnya, maka disinilah titik di mana fondasi kejujuran sudah tertanam dengan baik. Mereka para santri tidak akan pernah tumbang karena dicaci, tidak akan pernah terbang karena dipuji, tidak akan pernah marah karena dimaki, dan tidak akan pernah frustasi tanpa gaji. Karena mereka tahu bahwa yang mereka makan adalah nasi, bukan dasi atau kursi. Hadirin yang dirahmati Allah, maka disitulah titik di mana santri adalah halaman terbesar masyarakat di tengah kehidupan Indonesia yang penuh kesalahpahaman. Maka disitulah titik di mana santri adalah harapan terbesar bangsa untuk bisa harapan terbesar bangsa untuk menebarkan kedamaian. Tak kala ilmu agama telah mewabah dan pemerintah berlaku sesuai amanah dan rakyat tak pernah beradu salah, maka terciptalah sebuah kedamaian keimanan menuju sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum